Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini dalam mata kuliah kali ini, saya mau menjelaskan tentang kearifan lokal Pancasila. Oke, next. Dalam penyusunan PPT ini disusun oleh Hendry dan Fauzan. Oke, next. Yang pertama adalah kearifan lokal Pancasila. Pengertian kearifan lokal Pancasila. Next. Kearifan lokal Pancasila terdiri dari dua kata, yakni dan lokal yang berarti daerah setempat. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengelola kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari budaya asing yang tidak baik. Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Next. Dua, kearifan lokal yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Next. Kearifan lokal yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila yaitu meliputi satu, ketuhanan yang akan menjelaskan tentang budaya toleransi, akulturasi, agama terhadap budaya lokal. Dua, kemanusiaan, yaitu menjelaskan gotong royong. Tiga, persatuan, yaitu menjelaskan sistem marga dan demokrasi, yaitu menjelaskan tentang musyawarah dalam memilih kepala desa atau kepala suku. Kelima, keadilan, itu menjelaskan tentang sistem Next, Mas Andri. Satu, ketuhanan. Dalam bidang ketuhanan, kearifan lokal adalah budaya kerukunan antar umat beragama. Meskipun rukun. Bentuk lain adalah akulturasi atau penyatuan praktik dan ritual agama dengan budaya lokal. Misalnya, upacara selamatan seperti tumpengan adalah suatu dan mengucap syukur dalam agama Islam. Next. Yaitu kedua, kemanusiaan. Dari bidang kemanusiaan, kearifan lokal misalnya adalah gotong royong, membangun rumah, tempat ibadah, atau memperbaiki jalan. Sendiri. Yang ketiga adalah persatuan. Dalam bidang persatuan, misalnya budaya lokal adalah sistem kekerabatan yang menyatukan orang dan keluarga dalam suatu kelompok sosial yang berupa klan, marga, fam, atau suku. Dalam suatu kelompok sosial, ini terjadi sesuatu yang erat. Next. Yang keempat adalah demokrasi. Dalam demokrasi, nilai kearifan lokal misalnya musyawarah dalam memilih kepemimpinan lokal, pemimpin lokal seperti kepala desa atau kepala suku, di mana setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya. Oke, next. Yang kelima adalah keadilan. Sedangkan kearifan lokal yang berkait dengan keadilan adalah sistem pengairan subak
ditemukan di Bali. Contohnya, pada sistem ini suatu desa air irigasi bisa didistribusikan secara adil antara setiap petani di desa tersebut. Oke, next. Oke, dalam materi 3 ini yang akan menjelaskan yaitu teman saya, Hendri. Dipersilakan. Baik, teman-teman, semua dengar suara saya? Oh, Oke, didengar, Henry. Silakan dilanjutkan. ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu contoh kearifan lokal Indonesia, yang dimana materi ke-1 dan kedua sudah dijelaskan oleh teman saya Fauzan. Contoh kearifan lokal di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan budaya, sehingga Indonesia memiliki jumlah kearifan lokal yang cukup banyak. Hal tersebut bisa menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, damai, dan tentram. Adanya nilai-nilai yang baik ya teman-teman, yang nantinya dapat diikuti dan kemudian dipercayai oleh sejumlah masyarakat di suatu tempat, serta sudah diikuti dengan cara turun-temurun. Contohnya sebagai berikut, yang ada di adat Lampung ya, menjelaskan tentang juluk adat. Kata juluk adat itu sendiri yaitu gelar adat, teman-teman. Secara etimologi itu secara bahasa terdiri dari buah suku kata yaitu juluk dan adat yang masing-masing memiliki makna sebagai berikut. Nah, kalau juluk adalah nama panggilan keluarga dari seorang pria atau wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau remaja yang belum nikah pada keluarga itu sendiri. Sedangkan adat bermakna gelar atau nama panggilan adat bagi seorang pria atau wanita yang sudah menikah yang diberikan melalui sebuah prosesi pemberian gelar adat. Jadi perbedaannya kalau juluk ini nama panggilan yang belum baik wanita atau laki-laki yang belum menikah, sedangkan adat ini nama gelar yang sudah diberikan oleh pasangan yang sudah menikah. Kalau gelar ini teman-teman, dia itu maksudnya dimusyawarahkan di adat setempat. Kalau sedangkan juluk ini yang belum menikah ini di keluarga itu sendiri. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan di atas, nilai-nilai kearifan lokal dalam Pancasila sangat erat dengan budaya kita. Kearifan lokal antara lain yaitu sebagai penanda identitas sebuah komunitas, elemen perekat, dan aspek konsep lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan. Nah, kearifan lokal tidak bersifat memaksa, teman-teman, atau dari atas dan top down. Kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas atau organisasi tersebutlah akan untuk mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik di individu antar kelompok dengan meletakkannya di kebudayaan yang dimiliki kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan. Nah, jadinya kearifan lokal itu sangat penting bagi bangsa kita Indonesia, apalagi berlandasan dengan Pancasila. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di paling depan nggak apa-apa. Atau di nilai-nilai Pancasilanya tadi dimunculkan Hendrian. Nah, ini cukup baik gitu. Nilai Pancasilanya muncul, sampelnya, contohnya muncul, kan begitu. Ya, ini benar real terjadi di masyarakat, kan begitu. Ini yang saya maksud, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan kearifan lokal ini terkait dengan nilai Pancasila dan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan itu ada semua di sini. Kan begitu. Dan itu real ada di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia. Nilai ketuhanan yaitu budaya toleransi.
adanya akulturasi agama terhadap budaya lokal. Tadi sudah dijelaskan gitu sangat detail oleh kelompok satu, kan begitu ya, ada tumpengan tadi ya, dikaitkan dengan ya rasa suku kalau dalam agama Islam kan misalnya begitu. Yang kedua ada kemanusiaan, yaitu gotong royong. Tadi contohnya tadi apa? Membangun rumah ya kalau tidak salah ya Pak Ujan ya. Ya, Pak. Bangun rumah, Iya, Pak. masjid, tempat ibadah. Bangun rumah, masjid kan begitu ya, banyak lah ya gotong royong itu ya. Nah, itu juga sebagai nilai Pancasila. Ada persatuan, ya ada sistem marga dan klan. Kan gitu, marganya beda-beda ya. Ya itu ada sistem persatuan. Contohnya tadi apa? Persatuan. Coba di next next sepertinya supaya lebih detail. Suku kan begitu ya dalam satu kelompok masyarakat. Selanjutnya ada sila keempat. Next, keempat. Demokrasi, itu demokrasi. Nah, ini demokrasi ya. Misalnya ada musyawarah itu dalam memilih pemimpin lokal seperti kepala desa atau kepala suku. Kan begitu. Ya, yang lain boleh monggo menyampaikan pendapatnya. Nah, itu sudah ada gitu loh. Itu sudah ada dalam kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Kan begitu, makanya ini yang ruhnya diambil dari nilai agama dan nilai budaya yang berkembang ya di masyarakat Indonesia atau nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi nggak ujuk-ujuk datang nilai Pancasila, nggak ujuk-ujuk di sidang BPUPKI mengusulkan Pancasila, kan begitu. Ini tidak hanya mau ya, tapi memang inilah kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia ya. Jadi kalau kita membahas kearifan lokal ternyata kaitannya ada nilai Pancasila. Kan begitu, kaitannya memang ada ya. Oke, saya kira kalau sudah cukup ya, dan nanti tinggal diupload di YouTube yang sudah dikelola oleh kelas ini sendiri, luar biasa. Oke, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih.